Ada kabar besar nih buat dunia pendidikan Indonesia. Sebuah peraturan baru akan segera merombak total cara kita memandang beban kerja seorang guru. Yuk kita bedah bareng-bareng aturannya. Coba deh, kita bayangin bareng-bareng. Selain jam-jam di depan kelas, apalagi sih yang dikerjakan guru? Bikin RPP, ngoreksi PR, bimbingan siswa, ngurus ekskul. Wah, daftarnya panjang banget kan? Rasanya kayak nggak ada habisnya. Nah, semua tugas yang seabrek itu sebentar lagi akan dapat pengakuan formal. Kuncinya ada di dokumen ini, Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 11 Tahun 2025. Peraturan ini bukan cuma ganti aturan lama loh, tapi benar-benar ngebangun sebuah kerangka kerja yang sama sekali baru untuk profesi guru. Jadi, kenapa sih perubahan ini penting banget? Yuk kita lihat motivasi utamanya. Ini bukan cuma soal hitung-hitungan jam kerja, tapi ada tujuan yang lebih besar di baliknya. Nah, ini nih yang menarik. Ini kutipan langsung dari peraturannya. Tujuannya itu jelas banget, mau menggeser fokus dari yang tadinya cuma administrasi jam ngajar ke hal-hal yang beneran bikin kualitas siswa naik, baik itu dari sisi akademis, karakter, sampai bakatnya. Oke, sekarang kita masuk ke fondasi dari semua perubahan ini ya, yaitu standarisasi minggu kerja untuk para guru. 37,5. Angka ini jadi kunci utamanya. Di pasal 2 disebutin kalau total beban kerja seorang guru dalam seminggu itu ya segitu, 37,5 jam. Ini jadi standar nasional baru, jadi kerangka kerjanya lebih jelas dan seragam di mana-mana. Terus 37,5 jam itu buat apa aja? Nah, pasal 3 ngebaginya jadi 5 pilar utama ini. Ini tuh mencakup semua pekerjaan guru, dari mulai persiapan di belakang layar, sampai tugas-tugas tambahan yang bikin sekolah jadi hidup. Sebelum kita lanjut lebih jauh, ada satu istilah penting banget yang harus kita pahami bareng-bareng, tatap muka. Dalam aturan ini, jam tatap muka ini ibaratnya jadi mata uang buat ngukur beban kerja. Jadi ini bukan cuma ngajar di kelas ya, tapi setiap interaksi langsung yang terstruktur sama siswa. Nah, disinilah letak perubahan paling gedenya. Peraturan ini tuh akhirnya secara resmi ngakuin dan ngasih nilai buat pekerjaan guru yang selama ini seringkali ya nggak kelihatan. Oke, jadi poin krusialnya begini. Menurut pasal 13, seorang guru itu wajib memenuhi minimal 24 jam tatap muka per minggu. Ini buat kegiatan ngajar langsung ya. Ini jadi inti dari tugas mereka. Pertanyaan besarnya, terus sisa jamnya gimana biar jadi 37,5 jam? Nah ini dia nih bagian ajaibnya. Untuk pertama kalinya, puluhan tugas lain di luar jam ngajar itu dapat hitungan resmi. Dan slide ini nunjukin contohnya dengan jelas banget. Coba deh lihat. Jadi wali kelas itu sekarang dihitung setara 2 jam tatap muka. Pembina OSIS sama 2 jam juga. Bahkan jadi guru piket pun dapat penghargaan loh dihitung 1 jam tatap muka per minggu. Ini kan pengakuan yang nyata banget ya. Dan daftarnya nggak cuma itu aja loh. Aturan ini juga mengakui banyak banget peran penting lainnya. Mulai dari jadi pembina ekskul, koordinator proyek P5, sampai jadi anggota tim anti kekerasan di sekolah. Jadi, sistemnya sekarang jauh lebih holistik, lebih adil, dan benar-benar ngelihat semua kontribusi guru. Oke, sekarang kita bahas salah satu inovasi yang paling keren menurut saya di peraturan ini. Sebuah peran baru yang tujuannya buat memperkuat hubungan guru dan siswa. Yap, perkenalkan guru wali. Eits, jangan salah, ini bukan cuma ganti nama dari wali kelas ya. Konsepnya jauh lebih dalam dan berkelanjutan. Definisi di slide ini kuat banget, coba bayangin. Ada satu guru yang jadi mentor buat siswa, bukan cuma setahun tapi sepanjang perjalanan siswa itu di sekolah. Pasal 9 ngejelasin kalau ini pendampingan soal akademik, skill, sampai karakter. Bener-bener investasi jangka panjang buat tiap anak. Dan biar peran penting ini nggak dianggap remeh, tugas sebagai guru wali ini dihargai secara resmi setara dengan 2 jam tatap muka per minggu. Ini nunjukin kalau pemerintah serius banget ngelihat pentingnya peran mentoring ini. Oke, jadi setelah kita bedah semua detailnya, apa sih artinya semua ini buat guru, sekolah, dan sistem pendidikan kita secara keseluruhan? Intinya sih, ini kayak pergeseran paradigma. Kita pindah dari sistem lama yang kaku, yang hitungnya cuma jam di kelas doang, ke sistem baru yang fleksibel dan mengakui totalitas kontribusi seorang guru. Ini adalah sebuah langkah maju buat lebih menghargai profesi yang super mulia ini. Terus, kapan ini semua dimulai? Nah, catat tanggalnya ya. Menurut pasal 25, semua aturan baru ini bakal berlaku efektif mulai tahun ajaran 2025-2026. Jadi masih ada waktu buat sekolah dan guru untuk siap-siap.
Tapi pada akhirnya pertanyaan terbesarnya kan ini. Dengan aturan baru ini, apa para guru bakal benar-benar merasa lebih dihargai dan berdaya? Di atas kertas sih kelihatannya menjanjikan banget ya. Tapi implementasi di lapangan nanti yang akan jadi penentu segalanya. Jawabannya akan kita lihat bareng-bareng di ruang-ruang kelas di seluruh Indonesia. Babak baru pendidikan Indonesia akan segera dimulai.